cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Baik sidang Tuhan, kita berdoa sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Mari Tuhan beri kami pengertian, bahkan semangat dan kekuatan baru oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengar firman Tuhan hari ini dengan tema peganglah apa yang ada padamu. Dan saya akan bacakan bagi kita dari kitab Wahyu 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Firman Tuhan yaitu peganglah apa yang ada padamu. Tuhan menyampaikan pesan dan menegaskan ini kepada jemaat Tuhan atau gereja Tuhan, para Kristen yang ada di Philadelphia, yaitu Tuhan menekankan kepada mereka supaya mereka harus berpegang apa yang ada pada mereka.
Karena menurut penilaian Tuhan bahwa yang ada pada Philadelphia yaitu sesuatu harta rohani yang amat sangat berharga dan tidak boleh itu ditinggalkan, tidak boleh itu dibuang, tapi itu terus dipertahankan, dipegang teguh untuk selalu berada pada mereka. Tentu kita bertanya, apakah itu yang ada pada jemaat di Philadelphia? Menurut ayat yang ke-8 dan ayat 10 yang ada pada mereka, yaitu mereka suka melakukan firman Tuhan. Mereka adalah penurut firman Tuhan, atau mereka adalah orang-orang yang patuh taati firman Tuhan. Dan itu adalah satu harta rohani yang berharga, yang amat besar, yang harus dipertahankan. Sehingga Tuhan menekankan dan memperingatkan mereka yang di Philadelphia supaya kebiasaan, karakter, komitmen, sifat suka menurut atau mentaati firman Tuhan ini harus dipegang teguh dan jangan sampai itu dibuang. Tapi itu terus dipertahankan. Dan menurut Tuhan bahwa karakter, sifat patuh, taat, penurut pada firman Tuhan, itulah adalah harta atau warisan rohani yang amat berharga. Dan itu harus dijagai karena itu adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh Tuhan. Memang kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, di situ ada 7 jemaat Tuhan. Dan di antara 7 jemaat Tuhan yang paling dipuji dan sepertinya dikatakan hampir sempurna, itu adalah jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Padahal mereka adalah jemaat yang kemampuannya rata-rata, kekayaannya rata-rata, bahkan juga mereka tidak jemaat yang spektakuler. Tapi mereka punya satu kekayaan yang sangat berharga dan sangat indah, yaitu karakter, kebiasaan, penurut, taat kepada firman Tuhan. Dan itulah Tuhan peringatkan mereka dan Tuhan tandaskan, itu sifat taat firman, itu karakter taat firman, itu harus dipertahankan, jangan sampai dibuang. Kalau sampai dibuang, maka mereka akan mengalami kerugian. Di situ Tuhan sendiri nyatakan kepada mereka bahwa ini kebiasaan untuk taat firman itu sesuatu yang amat baik di mata Tuhan. Sebab orang yang menuruti firman itu orang yang memiliki kekayaan rohani. Orang yang dikatakan kaya rohani ialah orang yang memiliki karakter taat firman atau penurut firman. Sehingga kita disebut Kristen yang kaya rohani adalah Kristen yang patuh pada firman. Mereka yang tidak patuh kepada firman, maka mereka disebut adalah miskin secara rohani. Mereka punya teori tentang firman, pengetahuan tinggi tentang firman, tapi mereka tidak mau dan tidak menjadi pelaku firman. Maka mereka adalah orang miskin di mata Tuhan. Nah, karena itu dalam pandangan Tuhan bahwa Philadelphia sudah cukup kaya secara rohani dan kekayaan itu harus dipertahankan. Contohnya, ada orang yang berkata begini, saya sudah bertobat, saya sudah hidup kudus dan hidup suci. Tapi apakah kalau kita ukur dengan kepatuhan dan ketaatannya pada firman, apakah pertobatannya itu sudah benar? Kadang-kadang orang bertobat, dikatakan bertobat tapi tidak taat firman. Kalau tidak taat firman, mereka dikatakan belum bertobat. Ada orang berkata saya sudah hidup suci tapi tidak taat firman. Maka kesuciannya itu dipertanyakan. Itu bukan suci sebenarnya. Nah, karena itu orang yang taat firman sudah pasti bertobat. Orang yang taat firman sudah pasti hidup kudus dan suci. Nah, karena itu Tuhan perintahkan kepada jemaat yang ada di Philadelphia, pertahankanlah karakter, kebiasaan, kesukaan, penurut taat kepada firman Tuhan. Bahkan di situ Tuhan berkata bahwa aku datang segera, atau Tuhan akan datang seketika secara mendadak tanpa diketahui oleh siapapun. Tetapi bagi jemaat yang ada di Philadelphia, Tuhan menekankan kamu tetap pertahankan itu kebiasaan taat firman. Sehingga walaupun kedatangan Tuhan itu seketika dan juga sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh manusia, tapi bagi Philadelphia atau orang-orang yang seperti Philadelphia yang taat firman, dia tidak akan takut kapan Tuhan datang. Walaupun tidak diketahui oleh siapapun, tapi mereka yang sudah taat firman, mereka
sudah siap sedia untuk menanti kedatangan Tuhan. Biasa orang yang tidak taat firman, dia akan khawatir dan ragu dengan kedatangan Tuhan. Memang kedatangan Tuhan, kalau kita lihat dalam Alkitab diceritakan ada kedatangan Tuhan, atau dia menyatakan diri kepada umatnya untuk memberi pernyataan-pernyataan atau sesuatu kepada umatnya. Tetapi juga ada kedatangan Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang kedua dan ayat 3 dikatakan bahwa di tempat Bapakku banyak tempat tinggal. Apabila aku sudah menyediakan tempat itu, dan aku akan datang menjemput umatnya, dan umat Tuhan akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan menjemput kita, yaitu kematian. Kita tidak tahu kapan kita mati, tapi juga ada kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu Yesus datang untuk menghakimi. Tapi bagi orang-orang seperti Philadelphia yang hidup senantiasa dalam kepatuhan, ketaatan pada firman Tuhan, dia tidak akan takut dengan kedatangan Tuhan tersebut. Entah Tuhan datang untuk menyatakan sesuatu, ya sudah siap, dia hidup dalam ketaatan. Entah Tuhan datang untuk menjemput karena harus mengakhiri kehidupan tersebut kematian, dia juga tidak takut mati kapanpun hari ini. Dalam bentuk apapun dia tidak takut, sebab dia sudah taat firman dan dia sudah siap sedia. Atau hari ini hari kiamat, Tuhan datang kedua kali untuk mengakhiri bumi ini dan menghakimi bumi ini pun dia tidak takut, sebab dia sudah hidup dalam taat firman, artinya sudah siap sedia. Karena itu sesuatu yang sangat berharga, maka Tuhan perintahkan kepada jemaat di Philadelphia supaya mereka terus mempertahankan kebiasaan taati firman. Orang yang taat firman tidak akan takut lagi, tidak akan gelisah, tidak akan bingung, tidak akan khawatir dengan kedatangan Tuhan atau juga dengan hari kematiannya. Bahkan kalau kita lihat dalam firman Tuhan itu, bahwa orang seperti yang ada dalam Philadelphia yang taat firman itu, mereka tidak akan kehilangan mahkota. Kenapa mereka tidak kehilangan mahkota? Sebab orang yang taat firman itu mereka yang mengalami kemenangan. Sehingga yang mengalami kemenangan itulah yang harus diberikan mahkota kehormatan. Pada saat-saat zaman Alkitab atau zaman kitab Wahyu ini ditulis, mereka para olahragawan yang bertanding, apabila mereka menjadi pemenang, maka mereka bukan diberikan medali seperti saat ini, tapi mereka diberikan mahkota, entah berupa bunga dan lain-lain. Sehingga orang yang mendapat mahkota itulah yang disebut pemenang. Nah, Alkitab tadi kita baca dalam kitab Wahyu itu ayat 11 sampai 13 bahwa Tuhan perintahkan kepada jemaat yang ada di Philadelphia untuk pertahankan kebiasaan karakter taat firman, supaya mahkota yang sudah disiapkan Tuhan bagi mereka yang menang tidak diambil oleh siapapun. Atau mereka yang taat firman disebut pemenang, dan mereka pemenang karena taat firman itulah mereka sudah disiapkan Tuhan mahkota kemuliaan di surga. Sehingga anak-anak Tuhan yang diselamatkan, yang masuk ke surga, dan mereka yang taat firman diberikan penghormatan oleh Tuhan dalam sebuah prosesi surgawi yang luar biasa dan disematkan mahkota kemuliaan. Inilah sebuah kehormatan. Dan bukan hanya itu saja, tapi mereka yang menang, yaitu mereka menjadi pelaku firman. Yang kedua, dikatakan bahwa mereka itu diangkat atau ditetapkan sebagai soko guru dalam bait Allah yang ada di surga. Soko guru atau tiang-tiang utama atau tiang-tiang perhiasan, menjadi hiasan-hiasan yang indah dan terutama, diberikan tempat kehormatan. Bahkan orang-orang yang taat firman di surga, itulah mereka adalah perhiasan-perhiasan Tuhan di bait Allah. Memang di surga bait Allah itu semua dari emas, tapi bukan emas adalah perhiasan terutama di bait Allah di surga, melainkan anak-anak Tuhan yang patuh taat firman, itulah perhiasan Tuhan dalam bait Allah. Sehingga perhiasan terindah dalam bait Allah Tuhan, yang Tuhan banggakan adalah anak-anak Tuhan yang patuhi dan taati firman Tuhan itu. Bahkan bukan hanya itu saja, tapi Tuhan katakan bahwa Dia akan berikan nama Allah yang baru, nama kota
Yerusalem yang baru, bahkan nama Tuhan itu sendiri. Inilah nama kebanggaan, nama kemaksuran yang akan diberikan kepada pemenang-pemenang, yaitu mereka pelaku-pelaku firman. Sehingga mereka yang masuk surga adalah orang-orang yang taat firman itu. Mereka bukan masuk dengan begitu saja, tapi mereka mendapat mahkota kemuliaan, mereka mendapat tempat kehormatan sebagai hiasan terhormat, bahkan juga mereka diberikan satu gelar kehormatan, yaitu nama dari surga yang diberikan kepada mereka. Nah, itulah yang Tuhan perintahkan kepada gereja atau jemaat yang ada di Philadelphia, supaya pertahankan terus itu kebiasaan, sikap, sifat, karakter untuk taat firman. Karena orang yang taat firman tidak akan rugi. Bahkan di dunia pun orang yang taat firman, Tuhan janji bahwa seperti dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3, bahwa mereka yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, mereka akan berhasil dalam kehidupannya. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-6 sampai ayat 9 pun, kalau taat firman, maka Yosua dijanjikan akan berhasil dalam hidupnya. Jadi itulah ada janji-janji, jaminan-jaminan Tuhan kepada orang yang taat firman. Biarlah kita dalam hidup ini, kita memiliki karakter sifat hidup yang taat firman. Maka kita akan mengalami keuntungan yang besar di bumi dan di surga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kami karakter sifat untuk taat firman. Supaya dimanapun kami ada hidup dalam situasi apapun, kami adalah menjadi orang-orang penurut taat firman. Terima kasih Tuhan, kami rasa kami tidak sanggup dengan kekuatan kami. Kalau itu Roh Kudus, mari berikan kami karakter dan sifat taat firman. Supaya di mana kami ada, kami hidup, kami bekerja melayani, selalu yang kami lakukan adalah taat firman. Dalam situasi apapun kami tidak terpengaruh dan berpengaruh kepada apapun. Kami hanya taat firman. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berikan sifat taat firman, karakter itu ada pada kami. Terima kasih, berkati tiap anak-anak-Mu dalam segala aspek hidup, dalam tantangan, kesusahan, kesulitan, dalam kesenangan pun. Biar mereka menjadi orang-orang yang tetap taat firman. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.